Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penugasan studi kasus 3 kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari jurnal yang telah diberikan dengan topik SPE untuk deteksi multiple myeloma yang berjudul The Role of Serum Protein Electrophoresis in the Detection of Multiple Myeloma and Experience of a Corporate Hospital. Sebelumnya, izinkan kami untuk mengenalkan anggota kelompok 10 terlebih dahulu. Saya Tiara Nandika Putri dengan NIM 2361375, Aisyariah Ardila dengan NIM 2361376, Hazela Amalia dengan NIM 2361377, Anissa Aulia dengan NIM 2361378, dan Rania Arcelia Kumala Putri dengan NIM 2361385. Yang pertama, spesimen yang digunakan. 1. Jenis spesimen yaitu serum darah. Yang kedua, cara pengambilan spesimen yaitu 150 sampel darah diambil dari kasus-kasus yang diduga menderita multiple myeloma. Prosedur ini dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Komite Etik Institusi dan persetujuan dari para peserta penelitian. Sampel darah tersebut kemudian diproses untuk mendapatkan serum dengan cara sentrifugasi. Yang ketiga, bagian spesimen yang dianalisis. Fraksi protein serum dengan fokus pada M protein yang terdeteksi menggunakan serum protein electrophoresis atau SPEP. Pada subjek penelitian terdapat beberapa kriteria diagnostik, yaitu A. Sumsum tulang yang mengandung kurang dari 10% sel plasma. B. Konsentrasi protein M dalam serum kurang dari 3 gram per desiliter. Dan C. Tidak ada anemia, lesilitik, atau insufisiensi ginjal. Jumlah penyakit yang terdeteksi yaitu dari 150 kasus yang dicurigai, 16 kasus atau 10,6%-nya terdeteksi memiliki antibodi monoklonal gamopati. 15 kasus atau 10%-nya didiagnosis menderita multiple myeloma atau MM. Dan 1 kasus atau 0,66%-nya diduga menderita monoklonal gamopati of undetermined significance atau MGUS. Kemudian nama, ciri, dan jenis penyakit. Yang pertama, multiple myeloma atau MM. Multiple myeloma adalah jenis kanker yang menyerang sel plasma di sumsum tulang. Ciri-cirinya yaitu proliferasi sel plasma abnormal, adanya M-spike pada gamma region saat SPOP, dan terdapat gejala klinis seperti nyeri tulang, kelemahan, anemia, lesilitik tulang, dan infeksi berulang. Penyebabnya yaitu pertumbuhan abnormal sel plasma di sumsum tulang yang menghasilkan imunoglobin monoklonal atau protein M dan merusak fungsi kekebalan tubuh, tulang, serta organ lainnya. Yang kedua, monoklonal gamopati of undetermined significance atau MGUS. MGUS merupakan jenis jinak dari kanker darah multiple myeloma dan umumnya tidak berbahaya. Ciri-cirinya yaitu tidak ada gejala klinis yang jelas, konsentrasi protein M kurang dari 3 gram per desiliter, dan sel plasmanya abnormal kurang dari 10% pada sumsum tulang. Penyebabnya yaitu produksi abnormal imunoglobin monoklonal atau protein M oleh sel plasma tanpa sifat ganas, gejala, ataupun kerusakan, juga sering berkaitan dengan penuaan. Selanjutnya adalah metode. Nama metodenya adalah serum protein electrophoresis atau SPE. Cara pengujiannya, sebanyak 10 mikroliter serum dari 150 kasus yang diduga multiple myeloma dianalisis menggunakan electrophoresis protein serum pada strip selulosa asetat. Setelah proses electrophoresis selesai, strip dilepas, diwarnai dengan font COS. Lalu warna dihilangkan menggunakan reagen tertentu sehingga fraksi protein yang terpisah dapat terlihat. Pita M dideteksi secara visual dan estimasi protein M dilakukan menggunakan densitometer. Hasil tes yang menunjukkan adanya pita M dibandingkan dengan riwayat klinis pasien dan laporan biopsi sumsum tulang untuk memastikan diagnosis multiple myeloma atau MM serta membedakannya dari kondisi lain. Baik, selanjutnya yaitu interpretasi data. Berdasarkan data pada gambar 1 atau tabel FIG1, distribusi kasus dengan monoklonal gamopati berdasarkan usia dan jenis kelamin menunjukkan bahwa mayoritas kasus terjadi pada rentang usia 61 hingga 70 tahun dengan 10 kasus, 6 laki-laki dan 4 perempuan. Secara keseluruhan, laki-laki lebih banyak terdiagnosis dengan perbandingan 1,7:1. Hal ini menunjukkan bahwa monoklonal gamopati lebih sering terjadi pada kelompok usia tua, khususnya pada laki-laki, yang sesuai dengan karakteristik multiple myeloma sebagai penyakit yang sering ditemukan pada lansia. Pada gambar 2 menunjukkan pola electrophoresis protein serum atau SPEP dengan lonjakan M pada fraksi gamma globulin yang khas pada kasus gamopati monoklonal.
Dari 16 kasus positif pita M, terdapat lonjakan di wilayah gamma, yaitu sebesar 87,5% dalam 14 kasus, dan 12,5% dalam 2 kasus itu memiliki pita M di wilayah beta. Lonjakan di wilayah gamma mencirikan multiple myeloma atau MGUS sesuai dengan penelitian ini, dan data dari Cole GS Kopra et al. Yang melaporkan 84,8% pita M di gamma dan 15,2% di beta, di mana 2 pasien dengan pita M di wilayah beta itu salah satunya berusia 79 tahun. Didiagnosis dengan MGUS yang bersifat asimptomatik dan membutuhkan tindak lanjut karena risiko progresi menjadi multiple myeloma. Selanjutnya, pada gambar 3, menunjukkan pola SPEP normal dengan puncak terbesar pada albumin dan distribusi fraksi yang seimbang pada alfa 1, alfa 2, beta, dan gamma globulin tanpa lonjakan M. Tidak adanya lonjakan di fraksi globulin yang mengindikasikan distribusi protein serum yang sehat, yang penting untuk mengidentifikasi abnormalitas seperti paraproteinemia atau perubahan inflamasi. Pola ini digunakan sebagai referensi atau baseline dalam penelitian untuk membedakan hasil normal dengan hasil patologis. Baik, yang terakhir yaitu data pada gambar 4 atau tabel FVG 4. Diagram P menunjukkan distribusi pola hasil SPEP dari 150 kasus yang dianalisis. Sebagian besar kasus, 44% menunjukkan pola peradangan kronis, diikuti dengan kondisi normal sebanyak 33%. Paraproteinemia, yang merupakan indikasi monoklonal gammopati, ditemukan pada 10,6% kasus. Kasus lainnya meliputi peradangan akut 7% dan anemia defisiensi besi 5%. Distribusi ini menggarisbawahi bahwa meskipun paraproteinemia hanya ditemukan pada sebagian kecil kasus, identifikasinya penting dalam mendeteksi multiple myeloma. Jadi, berdasarkan kriteria diagnostik untuk MGUS yang diberikan oleh International Myeloma Working Group, hanya ada 1 pasien dalam penelitian ini yang ditemukan menderita MGUS, yang memiliki lonjakan M pada SPEP, tetapi konsentrasi protein M-nya itu kurang dari 3G/dl. Tidak ada sel myeloma di sumsum tulang, dan pasien ini memiliki pita M di daerah beta, tetapi ia tidak bergejala dan ia merupakan kasus tindak lanjut MGUS, di mana pasien ini berusia 79 tahun dan merupakan pasien tertua di antara semua pasien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.